Halo, selamat siang saudara-saudara. Kembali bertemu dengan saya Hendy Wijaya. Kali ini saya akan men-sharekan dua artikel tentang salah seorang orang kudus atau orang suci yang kita sebut sebagai Santo. Yang hari ini kita peringati pada tanggal 4 Maret, yaitu dari Saint Gerasimus berserta dengan singanya. Nah, kita akan mendengar bagaimana cerita tentang Gerasismus ini dan kehidupannya, uh, apa yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita nanti. Nah, saudara-saudara, kita lihat di sini, ini adalah ikon dari Gerasismus dengan singanya. Saint Gerasismus adalah penduduk asli dari kota Lycia di Asia Kecil. Sejak tahun-tahun awalnya dia terkenal karena kesalehannya. Setelah menerima tonsur monastik atau dia ditabis menjadi seorang rahib atau biarawan, dia bertapa atau askesis ke padang gurun Tibaid di Mesir. Setelah itu sekitar tahun 450, rahib Gerasismus tiba di Palestina dan dia menetap di Sungai Yordan, di mana dia mendirikan sebuah biara di sana. Sehingga Gerasismus itu sering juga disebut sebagai Gerasismus dari Sungai Yordan atau dari Yordan. Pada suatu waktu Gerasismus tergoda oleh Bidat Eutyches dan Dioscorus yang hanya percaya pada satu natur atau monofisit ilahi Yesus Kristus, tidak pada natur manusianya. Nah, ajaran ini yang disebut sebagai bidat monofisit. Saint Euthymius Agung yang kita peringati setiap tanggal 20 Januari membantunya untuk kembali kepada ortodoksi atau iman yang benar. Sehingga Gerasismus tidak jatuh dalam bidat monofisit yang percaya pada satu natur, bahwa Yesus Kristus hanya memiliki natur ilahi, tidak memiliki natur manusianya, atau natur manusianya terisap oleh natur ilahinya, sehingga disebut menjadi satu natur atau monofisit. Nah, Gerasismus ditolong oleh Euthymius sehingga dia kembali kepada iman ortodoks yang benar. Gerasismus menetapkan aturan monastik yang ketat. Karena dia adalah seorang rahib, dia menghabiskan 5 hari dalam seminggu untuk hesychasm, kesendirian dalam doa, kemudian menyibukkan diri dengan kerajinan tangan, misalnya seperti membuat keranjang, dan dengan doa. Ini adalah aturan yang dia tetapkan secara ketat, ya, yaitu 5 hari berdoa dan melakukan manual works seperti membuat kerajinan tangan. Pada hari-hari itu, para rahib yang askesis di penghuni padang gurun tidak makan makanan yang dimasak, tapi juga tidak menyalakan api, tetapi hanya makan roti kering, akar-akaran dari tumbuh-tumbuhan, dan minum air. Nah, itulah aturan yang ditetapkan oleh Gerasismus. 5 hari melakukan hesychasm, melakukan kerajinan tangan, makan makanan yang sangat sederhana, roti kering, akar-akaran, minum air, tidak menyalakan api, hingga tidak makan makanan yang dimasak. Kemudian pada hari Sabtu dan Minggu, semua berkumpul di biara untuk liturgi ilahi dan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus atau ekaristi, yaitu makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Sore hari mengambil persediaan roti, umbi-umbian, air, dan setumpuk ranting kurma untuk menganyam keranjang. Para penghuni kemudian kembali ke sel doa mereka masing-masing. Mereka hanya boleh memiliki sepotong pakaian atau sepotong jubah tua dan tikar untuk tidur. Nah, itulah aturan monastik yang ditetapkan oleh Gerasismus. Ketika para biarawan meninggalkan sel doa mereka, mereka tidak boleh mengunci pintu sel doa mereka, sehingga siapapun dapat masuk dan beristirahat atau mengambil apapun yang dia butuhkan. Jadi ini mengajarkan sebuah generosity atau kindness, ya, kebajikan, tidak tamak atau tidak terikat kepada harta benda duniawi, tetapi selalu memiliki hati yang mengasihi, yang terbuka untuk menolong siapapun. Sehingga dia menetapkan aturan bahwa pintu doa mereka tidak terkunci, sehingga siapapun bisa masuk dan beristirahat di sana ataupun mengambil apa yang mereka butuhkan. Nah, Saint Gerasismus sendiri mencapai tingkat asketis yang tinggi. Selama
masa Lent atau masa puasa Prapaskah Agung yang kita tahun ini peringati mulai tanggal 15 Maret ya. Dia menetapkan bahwa dia tidak akan makan apa-apa sampai hari Paskah, hari kebangkitan Kristus yang penuh percaya. Sampai dia menerima Ekaristi, nah di situ dia baru benar-benar makan. Jadi selama masa puasa Prapaskah, lebih kurang 5 minggu, ya dia tidak makan apapun. Askesis di padang gurun selama masa Lent, Gerasimus membawa serta murid kesayangannya yang bernama Saint Kyriacus, sang pertapa, yang diperingati oleh gereja setiap tanggal 29 September. Nah, Saint Kyriacus ini menjadi murid kesayangan Gerasimus. Saint Kyriacus ini diutus oleh Saint Euthymius kepada Gerasimus. Nah, Saint Euthymius tadi adalah orang yang berjasa ya mengajarkan kembali Gerasimus kepada jalan yang benar atau iman yang ortodoks. Kemudian Saint Euthymius Agung sendiri, ketika Saint Euthymius Agung sendiri meninggal, Gerasimus melihat bagaimana malaikat membawa jiwa yang telah meninggal itu masuk ke dalam surga. Nah, ini adalah ilustrasi tentang Gerasimus dan singa. Pada suatu hari, Gerasimus melihat seekor singa yang mengaum kesakitan karena ada duri di cakarnya. Kemudian rahib Gerasimus mendekat ke singa itu, membuat tanda salib, dan dia mencabut duri di kaki binatang itu. Singa itu akhirnya sembuh dan jadi jinak dan patuh, sehingga ia kembali bersama Gerasimus ke monasteri atau ke biara, dan mereka tinggal bersama di sana dan membantu Gerasimus dalam tugasnya. Nah, setelah kematian sang rahib, singa itu juga mati di kuburannya dan dikuburkan di dekatnya. Oleh karena itu, singa ini digambarkan pada ikon orang suci ini, yaitu di kakinya. Saint Gerasimus pada tahun 451 pada masa pemerintahan Kaisar Marcianus dan Pulcheria. Meskipun pada awalnya Gerasimus condong ke arah bidat monofisit dari Eutyches dan Dioscorus, dia adalah seorang pembela ortodoksi yang hebat di konsili ini. Membawa Saint Kyriacus bersamanya, biarawan itu segera berangkat ke biara Saint Euthymius. Dan akhirnya dia menyerahkan tubuhnya dalam peristirahatan. Gerasimus meninggal dengan damai pada tahun 475. Dia diratapi oleh saudara-saudara dan murid-muridnya. Gereja memperingati Saint Gerasimus setiap tanggal 4 Maret. Nah, saudara-saudara, ini kisah singkat seorang rahib atau seorang biarawan yang bernama Gerasimus yang sangat ketat di dalam disiplin askesis ya untuk menaklukkan atau untuk menjalani kehidupan suci dia, menaklukkan dosa-dosa yang ada di dalam dirinya dan mencapai purification atau mencapai satu tingkat asketis atau kemurnian batin yang tinggi. Nah, di dalam cerita ini ada seekor singa yang dia taklukkan ya dengan membuat tanda salib, dan kemudian singa ini pun ikut melayani dia. Ini satu miracle, satu mujizat yang terjadi. Dia bisa menaklukkan singa. Nah, jika kita aplikasikan ini di dalam konteks kehidupan kita, Gerasimus bisa menaklukkan singa di dalam dirinya, yaitu menjinakkan segala hawa nafsunya dengan asketisme yang ketat. Nah, di dalam gereja ada sebuah ikon, yaitu ikon cawan yang tidak pernah ada habisnya, atau ikon inexhaustible cup, yang merupakan ikon Theotokos yang teramat kudus, yang dinyatakan di Rusia pada tahun 1878. Nah, ikon ini menceritakan bagaimana ada seorang pensiunan tentara dari Tula menghabiskan uang pensiunnya dengan alkohol, merusak kesehatannya, meskipun dia tidak bisa lagi berjalan, dia terus minum minuman alkohol. Nah, suatu malam ada seorang penatua yang bernama Barlaam dari Serpukov yang suci menampakkan diri kepadanya dalam mimpi dan menyuruhnya pergi ke sebuah biara yang bernama masuknya Bunda Allah yang teramat kudus ke Bait Allah di Serpukov. Ini adalah sebuah biara. Nah, di situ ada suara yang berseru di dalam mimpinya, yaitu adakan Mulieben. Ini adalah satu ibadah
doa permohonan ya kepada Sang Theotokos, adakan moleben di hadapan ikon cawan yang tidak ada habisnya, karena dia tidak punya uang dan tidak bisa berjalan. Akhirnya lelaki itu tidak memperhatikan mimpinya. Kemudian penatua itu muncul lagi untuk kedua kalinya dan ketiga kalinya, berbicara kepadanya dengan semakin keras. Kemudian lelaki tua itu merangkak dan merangkak sampai dia mencapai desa berikutnya, dan dia tinggal di sebuah rumah seorang wanita tua. Wanita itu pun mengusap kakinya dan dia mulai merasa lebih baik. Keesokan harinya dia melanjutkan perjalanannya dengan 2 tongkat, lalu dengan 1 tongkat sampai dia tiba di biara itu. Dia menceritakan mimpinya kepada para biarawan di sana, tetapi tidak satupun dari mereka yang pernah mendengar tentang ikon cawan yang tidak ada habisnya. Akhirnya salah satu dari mereka ingat sebuah ikon di mana ada sebuah cawan dilukiskan. Di bagian belakang ikon itu ada tulisan The Inexhaustible Chalice. Ya. Setelah moleben, lelaki itu pulang ke rumah dan kembali sehat dan sembuh dari kecanduan alkoholnya. Berita tentang keajaiban ini menyebar dan banyak pecandu alkohol dan keluarga mereka datang untuk berdoa di hadapan ikon tersebut. Banyak dari mereka disembuhkan dan berterima kasih kepada Bunda Allah karena telah menjawab doa mereka. Setiap hari Minggu di biara Serpukov, ibadah moleben atau ibadah doa permohonan kepada Sang Theotokos itu disajikan di depan ikon dengan dipimpin oleh seorang imam, sehingga banyak dari mereka yang kecanduan alkohol disembuhkan. Gereja memperingati ikon ini setiap tanggal 5 Mei. Nah, ini adalah ikon untuk mengobati kecanduan. Di dalam Erasmus tadi, ini adalah seperti singa atau seperti binatang buas yang selalu hidup di dalam hati kita, yang selalu akan menggerogoti kita, tidak akan ada habisnya. Kecanduan alkohol, obat-obatan, seks, dan sebagainya, inilah yang akan selalu membuat kita selalu haus. Ini adalah singa yang selalu lapar, yang akan terus memakan diri kita. Ini adalah kecanduan yang tidak pernah puas atau inexhaustible. Nah, ikon ini menunjukkan bahwa hanya Kristus yang bisa memuaskan dahaga kita yang tidak pernah puas atau kecanduan, atau singa yang ada di dalam hati kita, dalam diri kita. Binatang buas itu hanya bisa dikalahkan oleh Kristus. Oleh sebab itu, Kristus dilukiskan ada di dalam cawan ini yang akan memuaskan setiap dahaga kita untuk mengatasi kecanduan kita. Kecanduan hanya bisa disembuhkan oleh Kristus melalui permohonan doa kita, seperti doa permohonan kepada Sang Theotokos di hadapan atau di depan ikon ini. Nah, saudara-saudara, Erasmus dengan singanya, dia menaklukkan singanya bukan hanya singa secara literal, tetapi juga singa di dalam dirinya. Begitu juga dengan seorang pensiunan tentara yang berhasil disembuhkan dari kecanduan alkohol ketika dia sungguh-sungguh melakukan yang namanya pertobatan. Nah, saudara-saudara, pertobatan kita dimulai dengan kerendahan hati kita untuk datang berdoa, memohon kepada Tuhan untuk menyembuhkan kita, untuk mengatasi segala ketidakpuasan atau kecanduan kita, untuk memberikan kita minum dari cawan Kristus itu yang selalu akan memuaskan setiap dahaga atau kecanduan kita. Itulah sebabnya ada ikon di dalam ada Kristus di dalam cawan ini yang menunjukkan bahwa hanya cawan inilah yang tidak akan pernah habisnya, yang akan selalu menggantikan ketidakpuasan kita, menggantikan kecanduan kita, menggantikan kebuasan kita atau singa di dalam diri kita. Dengan ikon yang ini menunjukkan bahwa Kristus yang ada di dalam cawan ini yang akan hanya Dia yang bisa memuaskan setiap dahaga kita, setiap ketidakpernah puasan hidup kita atau kecanduan kita. Oleh sebab itu, ikon ini sungguh luar biasa
Ini menunjukkan bahwa hanya Kristus yang bisa memuaskan dahaga kita yang memang tidak pernah puas. Dan itu hanya bisa digantikan oleh Kristus. Mari kita ingat ini adalah memang satu ibadah tradisi di Rusia, tetapi ini adalah satu doa permohonan yang kita bisa panjatkan kepada kita ketika kita mengalami berbagai kecanduan ataupun ketidakpuasan dalam hidup ini. Kita mungkin terikat kepada alkohol, obat-obatan, seks, dan sebagainya, pada uang dan sebagainya. Kita bisa datang kepada Theotokos, meminta doa permohonan kepada Dia agar Kristus bisa melepaskan kita dari setiap kecanduan atau setiap ketidakpernahpuasan dalam hidup kita ini. Seperti Erasmus dengan asketisnya yang ketat, dia berdoa, berpuasa, memberi sedekah, dan juga melakukan pekerjaan-pekerjaan sehari-hari, pekerjaan tangan. Tetapi itu semua adalah asketis yang bisa menjinakkan singa di dalam diri kita. Kiranya renungan ini bisa memberkati kita dan menolong kita untuk menyerahkan segala beban hidup kita dan ketidakpuasan hati kita hanya kepada Kristus saja di dalam doa dan di dalam permohonan. Kita bisa datang kepada Sang Theotokos ataupun kita bisa melakukan doa batin, doa kesendirian Hezekia yang sudah saya banyak ajarkan juga di dalam video ini. Saudara bisa memperhatikan itu dan mempraktikkan itu. Salah satunya misalnya Jesus Prayer atau doa puja Yesus. Ini adalah doa dalam keheningan batin untuk menaklukkan singa yang ada di dalam diri kita. Ataupun doa kepada Sang Theotokos, ya, doa kepada Kristus yang adalah cawan yang tidak ada habisnya untuk memuaskan segala dahaga kita atau kecanduan kita. Thank you semuanya, kiranya renungan ini boleh memberkati kita semua. God bless us.